Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman saat ini bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasa, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah pertemuanmu dengan seseorang yang sangat kamu cintai. Ada keajaiban besar yang akan membuat kamu sangat terkejut ya. Jadi ya, untuk tema general reading kali ini adalah bagaimana pertemuan kamu dengan seseorang yang sangat kamu cintai ya, dan ada keajaiban besar yang nantinya akan membuat kamu sangat merasa terkejut ya. Jadi nanti kita akan melihat mulai dari bagaimana energi dia, seseorang yang kamu cintai saat ini ya, serta bagaimana ciri-cirinya, dan ada keajaiban besar apakah yang nantinya akan membuat kamu sangat terkejut ya. Nanti kita juga akan lihat ya angka kelahirannya, kita juga akan lihat ya zodiak apa aja yang muncul ya. Dan disclaimer bagi teman-teman bahwa yang kita lakukan sekarang ya sifatnya energi general. Jadi bagi teman-teman yang barusan bergabung, saran dari aku ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading berbayar, yang mau konsultasi, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan let's go reading ya. Kita akan melihat ya bagaimanakah energi dia, seseorang yang kamu cintai saat ini ya. Seperti apakah energi dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Seperti apakah energi dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Tolong berikan petunjuk kepadaku dan terima kasih. Wow, langsung ya. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang terlalu santai dalam bertindak atau melakukan sebuah rencana. Sehingga aku melihat ya bahwa ini tuh sangat berdampak banget ya terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani bersamamu. Karena membuat hubungannya jadi tidak berkembang, membuat hubungannya jadi stuck ya, jalan di tempat seperti yang saat ini sedang kamu rasakan. Jika dilihat memang dia ini sangat mencintaimu ya. Hanya saja aku merasa beberapa di antara mereka ini orangnya tidak ingin ya mengintrospeksi diri, dan dia ini pribadi yang terlalu santai ya dan menyepelekan sesuatu hal, sehingga terkadang kamu sering merasa dibuat kesel sama dia karena kamu tuh sangat merasa kesulitan apabila ingin bicara secara lebih dalam ya sama dia, karena orang ini terlalu santai ya, tidak menanggapi segala nasihat yang kamu berikan secara serius ya, sehingga terkadang kamu sering dibuat jengkel sama dia. Terkadang kamu sering dibuat emosi ya, karena ya sisi kepasifan dia yang sepertinya sudah terlalu di luar nalar ya. Dan di sini dia termasuk orang yang suka dengan kebebasan ya. Dia ini orang yang gak terlalu suka apabila ruang gerak dia dibatasi pasangannya ya. Meskipun demikian ya aku yakin bahwa orang ini bisa menjaga kepercayaan yang sudah kamu berikan terhadap dia. Cuman ya kamu harus banyak sabar ya, karena memang dia ini pribadi yang terlalu lemot, pribadi yang terlalu santai, sehingga membuat hubungan ini tuh jadi lamban untuk berkembang ya. Bahkan ada di antara kamu tuh yang sering ya merasa iri, kok orang lain tuh bisa bahagia sedangkan hubungan aku kok timbul tenggelam ya, maju mundur gak jelas seperti yang terjadi saat ini kayak gitu ya. Tapi percayalah, di balik itu semuanya pasti akan ada hikmahnya. Tuhan pasti akan mendengarkan ya doa-doa dari umat yang
sedang menderita saat ini seperti yang kamu rasakan ya. Kamu tuh sebenarnya ingin ya hubungan ini tuh bisa berprogres ya. Tapi ya memang dibutuhkan kesabaran. Kita lihat lagi ya. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah pribadi yang terlalu misterius ya. Sehingga beberapa di antara kamu tuh sering merasa curiga dan overthinking terhadap dirinya dia. Karena yang kamu inginkan dalam menjalani sebuah hubungan ya, itu adalah keterbukaan ya, bukan saling pendam atau misterius seperti dia. Sehingga membuat hidup kamu tuh jadi nggak tenang karena kamu selalu dipenuhi dengan rasa kecemasan dan kekhawatiran akan kesetiaan dia terhadap diri kamu. Terutama yang aku rasakan tuh ada beberapa di antara mereka tuh yang sifat dia makin kesini makin berubah ya, sehingga membuat kamu tuh ya seperti penuh dengan tanda tanya apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi ya, atau apa yang sebenarnya saat ini tuh sedang dia lakukan di belakang kamu. Karena yang aku lihat tuh kamu sudah di masa lalu tuh cukup terlalu sering ya merasakan kekecewaan ya. Bahkan itulah yang membuat kamu tuh sebenarnya masih dihantui rasa trauma sampai detik ini. Dan kamu berharap bahwa orang ini, seseorang yang kamu cintai ya, dia adalah orang yang bisa membahagiakan kamu dan apa yang selama ini menjadi kekhawatiran kamu tuh ya terbantahkan. Karena jujur aja kamu masih belum merasa cukup siap ya untuk merasakan sakit hati yang kesekian kalinya. Kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Seperti apakah energi dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Seperti apakah energi dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah melewati berbagai kerumitan yang terjadi di dalam hubungan ini ya. Jadi kayak kamu sama dia itu sebenarnya sudah sering sekali yang melewati fase kerumitan, ketoksikan ya di dalam hubungan yang kamu jalani bersama dia. Sehingga aku melihat bahwa saat ini beberapa di antara mereka sepertinya mulai bertransisi untuk menunjukkan niat tekad dia terhadap dirimu ya. Dan di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh sepertinya saat ini sudah mulai berpikir ya bagaimana cara agar mengurangi intensitas ya bertengkar antara kamu dan dia. Karena memang yang aku lihat di masa lalu tuh kamu sudah cukup sering ya sepertinya bertengkar karena adanya perbedaan pendapat dan cara berpikir. Sehingga saat ini yang aku rasakan dia sepertinya mulai mengintrospeksi diri karena dia nggak mau kehilanganmu, karena dia masih sayang sama kamu, dan dia berharap bahwa kamu sama dia bisa bersatu selamanya. Dan di sini yang aku lihat tuh sebenarnya kendala terbesar yang kamu hadapi karena adanya perbedaan sifat ya dan cara berpikir antara kamu dan dia. Kamu tuh orangnya realistis sedangkan dia terlalu banyak drama. Kamu tuh tipikal orang yang tidak terlalu suka ribet ya, sedangkan pola berpikir dia ini dia terlalu ribet karena dia terkadang selalu membahas masalah yang sudah dibawa ya ke masa yang akan datang. Jadi itulah yang menjadi rasa kekecewaan kamu selama ini terhadap dia. Padahal kamu tuh sudah nyaman, padahal kamu tuh sudah sayang. Tapi kenapa orang ini tuh ketika bertengkar sama kamu, dia selalu mengungkit masalah yang sudah terjadi. Padahal ya kalian di masalah itu sebenarnya sudah sama-sama saling legowo, sama-sama sudah saling memaafkan ya. Tapi masih tetap aja ketika ada pertengkaran dia ungkit-ungkit kesalahan kamu, dia ungkit-ungkit masalah yang sudah usai seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia,
seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Wow. Kalau aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur memantapkan hati dia untuk memilih kamu. Ya, meskipun ujian yang terjadi di dalam hubungan kamu ini cukup berat ya, karena ya sempat beberapa di antara kamu tuh diuji karena hadirnya pihak ketiga. Ada juga beberapa di antara kamu yang diuji kesetiaannya, ada juga yang diuji materinya, sehingga membuat hubungan kalian jadi tidak stabil. Ya, tapi dia sepertinya sangat merasa bersyukur ya bisa mengenal seseorang seperti kamu. Karena apapun yang terjadi, kamu tuh masih bisa berusaha memaafkan dia meskipun dia sadar bahwa kesalahan yang dia lakukan ini sepertinya sudah sangat susah untuk bisa diterima ya. Tapi karena kamu orangnya ikhlas, karena kamu orangnya baik hati, sehingga membuat hati orang ini tuh tergerak ya untuk memantapkan pilihan dia kepada diri kamu. Dan di sini aku melihat bahwa kedepannya kamu sama dia akan semakin dewasa, kamu sama dia akan semakin kuat ya, karena pondasi kalian ini pondasi yang berproses ya. Jadi kalian ini sudah sering sekali ya melewati lika-liku kehidupan percintaan ini, sehingga nanti kedepannya kamu sama dia tinggal enaknya aja. Karena kalian sudah banyak melewati proses kesulitan di awal. Sampai pada akhirnya ya terciptalah sebuah hubungan yang kuat seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah energi dia seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Seperti apakah energi dia seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Kita lihat dulu. Wow, menarik ya, ada Ace of Wands. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sikap dia itu terkadang selalu berubah-ubah ya. Karena terkadang dia bisa menjadi pribadi yang hangat, tapi seketika dia juga bisa menjadi pribadi yang dingin. Sehingga kamu tuh sangat merasa kesulitan ya. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang sempat meragukan perasaan dia terhadap diri kamu, karena sikap dia yang semakin lama tuh semakin gak jelas ya, menunjukkan keanehan-keanehan yang membuat kamu tuh jadi merasa cemas kayak gitu. Dan di sini beberapa di antara kamu tuh ya akhir-akhir ini sepertinya sering ya kepancing emosional kamu. Karena beberapa di antara mereka itu sepertinya sudah nggak sesering dulu ya dia mengabari kamu. Karena dulu pada saat awal-awal kalian kenal, dia ini pribadi yang begitu intens ya, menghubungi kamu, mengabarimu ya, padahal hal sepele. Tapi untuk saat ini yang aku lihat tuh, dia sepertinya terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri sampai-sampai kamu merasa kurang perhatian dari dia. Dan membuat kamu tuh merasa cemas, merasa khawatir, takut apabila segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan selama ini tuh akan berujung sia-sia, kayak gitu. Dan di sini aku lihat ya, ini ada beberapa di antara mereka yang sepertinya sangat terlalu egois ya. Beberapa di antara mereka juga orangnya kurang bisa mengimbangi kamu dan terbuka terhadap dirimu. Sehingga wajar kalau akhir-akhir ini beberapa di antara kamu tuh sering merasa terpancing emosional kamu ya. Karena kamu merasa bahwa ikatan ini semakin lama tuh semakin amburadul ya. Ikatan kamu sama dia saat ini tuh merasa semakin jauh, tidak seintens yang dulu. Seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat ya ciri-ciri dia secara detail. Ya, tadi kita bahas energi, sekarang kita akan lihat ya seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Wow.
ada kartu The Hierophant ya. Jadi aku melihat ya, dia adalah sosok seseorang yang menurut aku memiliki kepribadian yang sangat tertutup ya. Dia termasuk pribadi yang sangat introvert ya. Pribadi yang jarang suka ya menghabiskan waktu dia bersama pasangannya ya. Dan orang ini dia selalu banyak alasan yang dia mainkan ketika kamu menuntut perhatian dari dia atau ya kamu menuntut keadilan dari dia ya. Jadi kayak dia orang yang terlalu banyak alasan yang dia mainkan untuk menghindar dari diri kamu gitu. Dan saat ini aku melihat ya, ada beberapa di antara kalian yang posisinya saat ini sedang berjarak ya, sedang berjauhan karena mungkin entah kamu atau dia sudah terlalu lelah ya. Sudah terlalu lelah, sudah terlalu banyak effort ya, tapi tidak membuat orang ini tergerak untuk berubah ya. Bahkan aku melihat kamu saat ini sepertinya sudah nggak bisa terlalu banyak berharap sama dia, karena apabila kamu terlalu berharap sama dia, orang ini tuh dia akan semakin bertingkah sama kamu seperti itu. Dan di sini beberapa tuh ada yang mulai nggak tenang ya. Beberapa tuh ada yang mulai psikologisnya mulai tergoncang ya, karena dia melihat banyak sekali perubahan yang dia rasakan dari diri kamu. Karena kamu saat ini mulai batasi diri. Karena kamu saat ini mulai menjauhi dia. Karena kamu saat ini sudah terlalu lelah ya. Sehingga membuat ya kamu jadi nggak terlalu intens sama dia. Karena kamu butuh kepastian gitu ya. Kita lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Wow. Ada Nine of Coins ya. Aku lihat beberapa di antara mereka ya, mereka adalah orang yang sepertinya jarang sekali berkaca ya. Jarang sekali introspeksi diri, apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu atau tidak. Karena selama ini yang aku lihat tuh dia selalu berusaha menilai kekuranganmu, tapi dia nggak mau introspeksi diri apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu atau tidak ya. Sehingga ya aku lihat ya aura hubungan kamu dipenuhi dengan energi yang terlalu berapi-api, artinya ya tidak menggambarkan sebuah keharmonisan, melainkan masih ada sangkut pautnya dengan kondisi emosional. Karena yang aku lihat ya kamu sudah terlalu capek ya, banyak menasehati dia tapi tidak dia dengarkan dengan baik. Justru malah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Dan kamu juga merasa bahwa selama ini yang kamu lakukan ya, segala kebaikan yang udah kamu lakukan ya demi dia itu tidak pernah dia nilai. Karena selama ini yang dia nilai hanyalah kesalahan kamu yang sebenarnya tidak seberapa. Dan di sini aku melihat ya, beberapa di antara mereka ini sebenarnya dia sangat takut ya kehilangan kamu. Hanya saja beberapa di antara mereka ini tidak mau mengakui ya bahwa dia ini sebenarnya merasa takut kehilangan kamu ya, entah dia terlalu gengsi ya, atau karena dia memang berulah ya, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Ada banyak kartu yang terjatuh, nggak aku ambil ya, karena nggak valid. Kita akan lihat yang paling akurat.
ya, yang energinya paling mendukung sama energi kalian saat ini. Kita lihat dulu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, ya, aku ngerasa orang ini sering datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Bukan sering lagi, tapi menjadikan hal tersebut sebagai suatu kebiasaan, karena selama ini kamu terlalu memaklumi dia, karena selama ini kamu terlalu memaafkan dia, sehingga orang ini ya mengambil momen tersebut dia gunakan sebagai kesempatan. Jadi dia datang di saat dia membutuhkan kamu, dan dia pergi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari diri kamu, gitu. Dan hal itu sering sekali ya, berulang kali dia lakukan, sampai-sampai yang aku lihat tuh kamu sering meneteskan air mata ya, hanya demi dia, gitu. Padahal yang aku lihat tuh yang ingin mendekati kamu banyak ya, yang ingin berusaha berkenalan dengan kamu tuh juga banyak ya. Tapi karena kamu tipikal orang yang setia ya, karena kamu tipikal orang yang gak bisa terikat dengan banyak orang ya, sehingga apapun yang terjadi ya, meskipun perasaan kamu terasa sakit, kamu akan tetap terus mempertahankan dia, berharap ya hubungan ini membawa keajaiban kayak gitu. Dan di sini dia terlihat childish ya. Dia terlihat childish, terlihat kurang bisa bertanggung jawab dan kompeten terhadap sebuah hubungan, karena dia masih cenderung ya menganggap hubungan tuh nggak serius, tapi dia anggap sebagai sesuatu hal yang bisa dia permainkan begitu aja. Karena yang aku lihat ya, datang dan pergi itu kan mencerminkan ketidakseriusan, mencerminkan ketidakkonsistenan ya seseorang dalam menjalani hubungan ini. Kita lihat lagi, seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Di sini aku melihat ya, beberapa di antara mereka terlihat charming ya. Jadi terlihat menawan. Kalau dia cowok berarti dia tampan, kalau dia cewek ya berarti dia seorang cewek yang cantik, yang manis ya. Dia orangnya sangat berwibawa dan berkarisma. Bahkan beberapa di antara mereka sepertinya memiliki posisi karir dan finansial yang cukup mapan ya. Cuman dia ini tipikal orang yang gak mau terlalu memaksakan diri ya untuk cepet-cepet seriusin kamu apabila hati dia masih belum begitu siap. Karena prinsip hidup orang ini, pernikahan tuh satu kali seumur hidup, dia nggak mau ada kegagalan. Makanya kalau hati dia masih belum merasa siap, dia nggak mau memaksakan diri untuk bersatu sama kamu. Karena di sini aku lihat ya, ada di antara kamu tuh yang sebenarnya sudah merasa nggak sabar ya, ingin mendapatkan kejelasan ya tentang nasib hubungan ini ke depannya. Dan dia sebenarnya cukup peka, cukup paham akan hal itu. Hanya saja memang saat ini dia nggak mau terlalu memaksakan diri ya, karena mental dia masih belum cukup siap. Karena sebenarnya dalam pernikahan tuh nggak cuma siap dari segi finansial aja, tapi juga harus siap ya dari segi kondisi psikologis seperti itu. Ya. Kita lihat lagi. Sorry guys ya. Aku sembari lihat CCTV tadi gitu, kok ada burung yang berjalan-jalan, ternyata burung suamiku kabur. Oke, kita lihat lagi ya guys. Kita lihat, maaf ya. Kita lanjut lagi. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang sangat kamu cintai saat ini. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang sangat kamu cintai saat ini? Kalau aku lihat, dia adalah pribadi yang penuh dengan pertimbangan, ya. Pribadi yang sangat memikirkan
suatu resiko tindakan yang akan dia jalani. Jadi dia ini tipikal orang yang nggak gegabah. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu hal, dia harus memikirkan apakah ini nantinya akan berdampak baik terhadap dirinya atau hubungannya, atau justru malah membuat dampak negatif ya. Jadi kayak orang ini tuh tipikal orang yang sangat memikirkan tentang sebuah resiko dan sangat mempertimbangkan terhadap segala sesuatu yang ingin dia jalani. Kayak gitu. Jadi orang ini orang yang sangat cocok ya jika kamu meminta sebuah pertimbangan dari dia, karena orang ini bisa memberikan arahan keputusan ya, bisa memberikan arahan keputusan mana yang akan kamu ambil dan mana yang tidak baik untuk kamu lakukan, seperti itu. Kita akan lihat ya, untuk di versi tarotnya kita akan lihat keajaiban apakah yang akan membuat kamu sangat terkejut ya. Keajaiban apakah yang akan terjadi yang akan membuat kamu sangat merasa terkejut. Wow, cukup positif ya. Jadi aku lihat ya dari energinya, beberapa di antara mereka ada yang mulai ya memutuskan untuk hidup bersatu denganmu dalam satu pernikahan ya. Jadi beberapa di antara mereka mungkin karena mereka sudah terlalu banyak ya melewati pahit manisnya kehidupan cinta bersamamu, sehingga membuat orang ini jadi berpikir ya, saat ini bagaimana cara agar secepatnya dia bisa bersatu atau memikirkan pernikahan dengan kamu. Jadi selamat ya, beberapa di antara kamu tuh ada yang akan beranjak ke jenjang yang lebih serius ya. Kita lihat lagi seperti apakah ya keajaiban yang akan terjadi dalam waktu dekat. Wow, kalau dilihat ya, ini ada seseorang yang dulunya dia terlalu egois ya, terlalu nggak peduli terhadap kondisi perasaanmu, tapi saat ini dia sudah mulai bertransisi menjadi versi terbaiknya. Ya, ini semua terjadi karena ketelatenan kamu, karena kesabaran kamu ya, dan salah satu doa kamu yang memang terjawab ya. Dan di sini aku lihat perubahan dia cukup pesat ya, cukup baik. Dan orang ini tuh kayak bagaikan terlahir seperti manusia dengan versi terbarunya, dengan versi terbaiknya ya. Jadi yang dulu dia terlalu ego mulai nggak ego, dia yang dulu mulai nggak ngerti perasaanmu sekarang mulai ngerti ya. Terus beberapa di antara mereka yang nggak peduli sama kamu ya, jadi lebih bersimpati terhadap dirimu. Kita lihat lagi seperti apakah keajaiban yang akan terjadi. Seperti apakah keajaiban yang akan terjadi. Wow. Kalau aku lihat ya, beberapa di antara mereka ini akan memenuhi tuntutan dari kamu ya. Tuntutan dari kamu. Jadi nggak tahu ya kamu menuntut apa dari mereka. Misalkan kamu menuntut kesetiaan, berarti orang ini akan memenuhi ya kesetiaan tersebut. Apabila kamu menuntut keadilan dari dia, maka orang ini akan berusaha ya memberikan keadilan untukmu. Dan bagi kamu yang menuntut keseriusan ya, aku melihat kedepannya dia akan lebih berfokus kepada hubungan ini, berfokus kepada kamu dan lebih seriusin kamu ya. Dan bagi kamu yang menuntut keterbukaan dari dia, dia akan lebih terbuka sama kamu ya, dan akan berusaha membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Kayak gitu. Kita lihat lagi. Keajaiban apakah yang akan terjadi? Keajaiban apakah yang akan terjadi? Wow. Kalau dilihat ya, kamu akan dihadapkan sama sebuah pilihan, di mana dalam pilihan tersebut itu yang akan menentukan progres langkah kedepannya tentang hubungan kamu sama dia ke depannya. Karena beberapa di antara kamu ada yang memilih ya, mempertimbangkan memilih untuk melanjutkan hubungan ini bersama dia, tapi ada juga beberapa di antara kamu yang lebih memilih untuk cut off ya. Karena
ya sepertinya sudah nggak ada guna lagi ya kita berusaha, kita sudah nggak ada guna lagi memperjuangkan hubungan ini ya, justru malah semakin membuat kita ini seperti bermusuhan gitu ya, karena tidak ada ketentraman, karena tidak ada kedamaian, sehingga beberapa di antara kamu ingin mengambil langkah cut off ya, atau memutuskan hubungan ini, entah dia menerima atau tidak. Yang terpenting bagi kamu ini merupakan keputusan yang terbaik gitu. Karena ya kamu sudah berusaha berulang kali memberikan dia sebuah kesempatan ya, tapi tidak dipergunakan dengan baik seperti itu. Dan di sini wow, cukup menarik ya. Beberapa di antara kamu tuh ya akan ada yang diuji kesetiaannya ya, bisa kamu atau dia ya. Ini merupakan ujian untuk ya yang akan sangat berpengaruh terhadap kondisi hubungan kamu ke depannya. Jadi apabila kalian bisa melewati ujian kesetiaan ini ya, kedepannya tuh kamu akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ini yang diuji bisa dari dia, bisa juga dari kamu ya. Atau bisa juga ya beberapa di antara kamu yang justru tidak bisa melewati ujian kesetiaan ini ya. Ini akan membuat ya sebagai suatu awal kehancuran yang terjadi di dalam hubungan kalian. Kayak gitu. Dan di sini kita akan lihat lagi ya. Di sini juga aku melihat ya, ini ada juga yang menggambarkan tentang sebuah pertemuan ya. Jadi kayak sebuah pesta, sebuah pertemuan ya. Pertemuan keluarga antara keluarga dia dan keluarga kamu. Jadi ada juga nantinya beberapa di antara kamu tuh yang ingin memutuskan ya untuk mengadakan sebuah pertemuan keluarga ya. Jadi kayak keluarga dia, keluarga kamu berkumpul. Terus kita akan lihat lagi ya, kita akan lihat untuk tanggal kelahiran apa ya yang mendominasi. Ya, kita akan lihat tanggal kelahiran apakah yang mendominasi untuk di readingan kali ini. Di sini ada tanggal 6 ya. Kemudian di sini ada juga tanggal 3. Kita lihat angka kelahiran 21 ya. Angka kelahiran 21 juga kuat auranya di sini. Kemudian tanggal kelahiran 14. Kemudian ada juga tanggal kelahiran 20. Kemudian kita lihat ya untuk zodiak apa aja yang muncul di sini. Ada Aries, kemudian ada Pisces, ada Libra, kemudian ada Virgo ya, ada Virgo, ada Cancer, Scorpio, ada Leo, Sagittarius ya. Oke, terima kasih banyak ya. Tapi untuk zodiak nggak bisa digunakan sebagai patokan utama ya. Ini kita bilang yang mendominasi aja. Jadi bisa kemungkinan zodiak-zodiak yang lain dan angka-angka kelahiran yang lain juga masuk di sini. Karena kita bacakan untuk zodiak dan angka kelahiran yang paling kuat ya di sini. Oke, terima kasih banyak bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi personal reading atau mau coaching, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Terima kasih, bye-bye.